Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Fadila, NIM A1C3161042. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan simulasi praktikum pembiasan cahaya pada prisma melalui aplikasi PET. Tujuan dari praktikum ini yaitu mahasiswa dapat melakukan percobaan pada pembiasan cahaya pada aplikasi PET. Nah, pada kali ini saya akan melakukan simulasi praktikum pembiasan cahaya atau bending light dengan menggunakan aplikasi PET. Pada praktikum ini pembiasan cahaya yang saya lakukan yaitu pada prisma. Nah, dapat dilihat dari layar, ini ada lingkungan yang dengan pilihan udara, air, gelas, misteri A, misteri B, dan rekayasa. Lalu ada indeks refraksinya. Nah, di sini ada 3 pilihan sinar. Yang pertama, sinar putih, sinar tunggal, dan berkas sinar. Sedangkan ini adalah panjang gelombang. Nah, di sini ada beberapa bentuk prisma. Yang pertama, prisma segitiga, prisma trapesium, prisma persegi, prisma lingkaran, prisma setengah lingkaran, dan lensa. Nah, materialnya ada udara, air, gelas, misteri A, misteri B, dan rekayasa. Nah, di sini ada reflection atau bayangan, normal, garis normal, dan protektor, yaitu busur untuk membantu kita menghitung sudut. Nah, pada praktikum pertama saya akan menggunakan prisma segitiga. Lalu kita pilih reflection dan protektor. Nah, dapat dilihat ini adalah sinarnya, sinar datang, dan yang ini sinar keluar. Sedangkan ini pembiasannya atau sinar pantulan. Ini adalah sinar pantulan. Nah, coba kita hitung pada sudut 90 derajat. Sinar pantul yang dibentuk yaitu pada sudut 30 derajat. Nah, coba kita tes pada sudut 60 derajat. Nah, sinar yang dibentuk dapat dilihat pada layar. Pada sudut 30 derajat, apakah benar dia terbentuk sudut 90 derajat juga? Coba kita buktikan. Nah, ternyata sinarnya terbentuk pada 90 derajat juga. Nah, selanjutnya kita akan melukis sinar. Kita akan melukis jalannya sinar yang melewati sebuah prisma. Prisma yang saya gunakan masih prisma segitiga. Lalu saya menggunakan garis normal. Dapat kita lihat sudut yang dibentuk oleh dua permukaan prisma yang saling berpotongan tersebut dinamakan sudut pembias yang disebut dengan beta. Seberkas cahaya datang
dari udara menuju bidang permukaan prisma akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, ini adalah garis normal. Kemudian, ketika cahaya meninggalkan prisma menuju udara, cahaya tersebut akan dibiaskan menjauhi garis normal. Setelah melewati bidang prisma, cahaya tersebut mengalami deviasi atau penyimpangan yang biasanya disimbolkan dengan delta. Nah, saya akan menggunakan reflection. Nah, jika suatu berkas sinar datang, yang ini sinar datang, pada salah satu sisi prisma yang sudut pembiasnya beta, maka oleh prisma sinar ini dibiaskan mendekati garis normal yang menjadi sinar ini. Kemudian sinar keluar lagi dari sisi prisma yang lain menjadi sinar ini. Ini adalah sinar keluar yang dibiaskan menjauhi garis normal. Dari lukisan jalannya sinar ini, ternyata sinar datang dengan sinar keluar berpotongan perpanjangan kedua sinar tersebut membentuk sudut yang disebut sudut deviasi. Nah, sudut deviasi ada di sini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih pembentukan pelangi. Nah, saya akan menggunakan berkas cahaya ini atau mode gelap ini dan menggunakan prisma segitiga lagi. Nah, cahaya putih yang biasa kita lihat ternyata tersusun dari berbagai macam warna, dan warna-warna tersebut dapat diuraikan atau dipecah-pecah. Hal ini yang menyebabkan cahaya putih disebut sebagai cahaya polikromatik. Contohnya sinar matahari. Warna-warna pada cahaya putih ada banyak. Itu ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau biasanya kita menyingkatnya dengan Meiji-Kuhibinyu. Penguraian cahaya putih menjadi berbagai macam warna disebut dengan dispersi. Dispersi terjadi karena adanya perbedaan indeks bias tiap cahaya, sehingga saat cahaya dibiaskan pada suatu medium, cahaya dapat mengeluarkan berbagai macam warna seperti pelangi. Nah, jadi kesimpulan dari praktikum ini yaitu prisma adalah benda yang terbuat dari gelas tembus cahaya atau transparan, yang kedua sisinya dibatasi bidang permukaan yang membentuk sudut tertentu satu sama lain. Nah, karena membentuk sudut tertentu, maka dua bidang pembatas tersebut saling berpotongan atau tidak sejajar. Dengan demikian, prisma merupakan kebalikan dari kaca plane paralel. Kalau kaca plane paralel, dua bidang pembatasnya sejajar, sedangkan pada prisma dua bidang pembatasnya tidak sejajar. Nah, lalu semakin kecil panjang gelombang yang digunakan, maka sudut sinar keluar akan semakin kecil juga. Nah, demikian video simulasi praktikum pembiasan cahaya atau bending light ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.